Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahras syiyam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu ila kafatil anam. Syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasuli sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh, Musala Nurul Hidayah, RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Dit Bekang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, ikutan kita, baginda tercinta, paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau. Di antaranya yang paling utama adalah dengan cara menjalankan segala perintah beliau, dengan cara menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Di samping juga kita membuktikan kecintaan kita, kesetiaan kita kepada beliau dengan cara mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, kemudian dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Taklim kita pagi hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-622. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, sampailah kita pada hari ini, hari yang ke-16 di bulan Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-15 di bulan Februari tahun 2025. Mari kita awali taklim kita pertemuan yang ke-622 hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, juga dengan pembacaan zikir jalalah sebagaimana biasa, yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah meninggal dunia.
Dan kita bermohon kepada Allah semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Dan kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang masih hidup, baik yang sedang menuntut ilmu ataupun yang sedang bekerja, kita doakan semoga mereka oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, zahir batin, jasmani rohani. Sehat Pak Dul? Sehat, alhamdulillah. Pak Haji sehat? Dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diharapkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan dijadikan orang-orang yang soleh, dikuatkan imannya, Islamnya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan rezekinya dengan rezeki yang halal yang barokah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni usun wa sururun kata jaddad Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, pali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudi al-mustafa al-hadi Muhammad. Allah ya Nabi sehat Pak Jepri salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nural aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban, ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban, ya Rasul salam alaika,
marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jod wa balik kullama qasad marhaban marhaban ya nabi salam alaika marhaban marhaban ya rasul salam alaika marhaban marhaban wahdina nahja sabili kay bihi nus'ad wa nurshad rabbi balighna bijahi fi jiwari khayra ma ka'ad sallallahu alaihi Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullah itagasha asrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun qala inni yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya rabbi salli alaihi wa sallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa bishan la ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah.
kurang lebih sekitar 14 hari lagi. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita oleh Allah, umur kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur kita dipanjangkan dan dibarokahkan, sehingga amal kebaikan kita, amal soleh kita, amal ibadah kita bertambah banyak buat bekal nanti di alam akhirat. Sekitar 14 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan ke-9 setelah bulan Sya'ban dan sebelum bulan Syawal. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang kehadirannya, yang kedatangannya sangat amat dinantikan, sangat amat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, terutama oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang ahli dalam ibadah, terutama oleh orang-orang yang ahli dalam menjalankan ibadah puasa. Mereka semuanya sangat amat menunggu, sangat amat menanti kedatangan bulan suci Ramadan. Maka ketika bulan suci Ramadan sudah diambang pintu, mereka sangat amat bergembira hatinya, sangat amat senang hatinya. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan Allah menyediakan, menjanjikan kemuliaan-kemuliaan besar, kemuliaan-kemuliaan agung, pahala-pahala besar, pahala-pahala agung oleh Allah disediakan di bulan suci Ramadan. Maka mereka bergembira hatinya, merasa senang hatinya, karena mereka akan meningkatkan prestasi ibadahnya di bulan suci Ramadan dalam rangka untuk meraih kemuliaan-kemuliaan besar yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, dalam rangka untuk meraih pahala-pahala besar, pahala-pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku, umat Islam, mereka mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan, pahala-pahala besar, pahala-pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan untuk mereka, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Mereka hanya menginginkan bulan Ramadan saja dan tidak menginginkan bulan-bulan yang lainnya. Itu seandainya mereka mengetahui kemuliaan-kemuliaan agung yang ada di bulan suci Ramadan. Maka wajar, pantas ketika orang-orang yang beriman, ketika orang-orang yang soleh, ketika orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli puasa, mereka wajar merasa senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah dengan pertolongan Allah, karena tanpa adanya pertolongan Allah, hakikatnya sebenarnya kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, dan tidak ada kekuatan dalam menjauhi perbuatan maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Ali yang maha luhur Allah, Al-Azim yang maha agung Allah. Kita bermohon kepada Allah semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita berharap jauh lebih baik
daripada ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan sebelumnya. Karena apabila ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun yang lalu, tahun 1445 Hijriah, maka itu berarti kita termasuk orang yang beruntung. Karena ada peningkatan ibadahnya. Jangan sampai dari tahun ke tahun setiap bulan Ramadan datang ibadahnya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Puasanya tetap bocor-bocor, tarawihnya tetap banyak ditinggal, tadarusnya tetap enggak khotam. Jangan sampai kita tingkatkan. Jadi ada niat dalam hati untuk meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Kedatangan bulan suci Ramadan jangan disia-siakan. Tentu akan menjadi penyesalan besar buat kita nanti dalam akhirat apabila kita menyia-nyiakan kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan. Maka perbanyak taubat di bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak amal kebaikan, perbanyak amal soleh. Karena amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan itu dapat menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Maka raih rahmat Allah di bulan Ramadan dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah. Barokah bulan Ramadan. Bulan-bulan sebelumnya kita nyari kolang-kaling langka, agak sedikit langka. Timun suri agak sedikit langka. Coba bulan Ramadan datang, otomatis tuh banyak tuh. Wah, banjir. Tanpa diharapkan. Barokah orang yang tadinya nganggur jadi nggak nganggur. Ketemu rezekinya di bulan Ramadan. Jual buat bukaan puasa, buat buka puasa. Masya Allah, barokah. Penuh barokah. Maka keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan jangan disia-siakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kurang lebih sekitar 14 hari lagi kita akan menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan taklim kita hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi tentang puasa Ramadan. Baik. Setiap orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang di hatinya masih ada iman. Setiap orang-orang Islam yang mengaku dirinya beriman, yang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, mereka semuanya dipanggil oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka ketika umpama misalnya apabila seandainya jikalau andai kata ada orang ngaku beriman tapi di bulan Ramadan nggak puasa, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan imannya sudah hilang, atau paling tidak imannya sudah rusak. Karena orang-orang yang beriman seluruhnya dipanggil, diperintah, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman kepada Allah, ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, dalam rangka diantaranya untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Sehingga bulan Ramadan ini disebut juga bulan pembakaran dosa. Bulan al-ihtiraqud junub, bulan pembakaran dosa. Yuk kita bakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Kita bakar seluruhnya di bulan Ramadan dengan cara berpuasa, patuh tunduk menjalankan perintah Allah. Agar kita kembali fitrah, kembali suci, sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan suci. Dan memang Allah menciptakan bulan Ramadan sebagai wahana sarana bagi orang-orang beriman untuk mensucikan, membersihkan hatinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jadi bulan Ramadan harus kita bikin beda dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita jarang baca Quran, kita bikin beda. Bulan Ramadan ramaikan bacaan Al-Quran. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita enggak tarawih, kita bikin beda. Di bulan Ramadan kita ramaikan dengan tarawih, masjid-masjid, musola-musola. Di bulan-bulan sebelumnya kita jarang sodako. Di bulan Ramadan kita bikin beda. Perbanyak sodakoh. Karena sodakoh yang paling afdol, sodakotun fi Ramadan, kata Rasulullah. Sodakoh yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan sebelumnya kita belum mengeluarkan zakat. Di bulan Ramadan kita keluarkan zakatnya. Zakat harta ataupun zakat badan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang yang beriman patuh, tunduk, mentaati, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman, ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, maka puasa Ramadan yang ia kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, sesuai dengan ilmunya, akan menghantarkan dirinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Akan menghantarkan dirinya menjadi orang-orang yang mampu memelihara diri, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, inilah puasa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran. Surah 2 Al-Baqarah Juz 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa Ramadan yang harus kita jalankan adalah puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah dalam ayat ini, yaitu puasa Ramadan yang dapat mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang mampu memelihara diri, menjaga anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena sebenarnya kita diperintahkan puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi juga kita diperintahkan puasa agar kita mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ridho Allah, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Malam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a syarabah wa ta'amah." Hadis riwayat Imam Abu Daud, yang artinya, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji. Puasa mah puasa, menahan lapar, menahan makan, menahan haus, menahan minum dari subuh sampai maghrib. Puasa mah puasa dilaksanakan, tapi dia tidak mampu menahan dirinya dari perkataan dan perbuatan keji, dari perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dari perkataan dan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Puasa mah puasa, tapi berbohong jalan terus. Puasa mah puasa, tapi bergibah jalan terus. Puasa mah puasa,
tapi masih memandang wanita lain dengan syahwat. Puasa sama puasa tapi masih berani melakukan sumpah palsu. Puasa sama puasa tapi masih suka memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain. Puasa sama puasa tapi masih suka berbuat dosa. Nah, barang siapa yang berpuasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ridho Allah, maka kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a syarabah wa ta'ama. Maka sekali-kali, maka sama sekali Allah tidak membutuhkan kepada tidak minumnya orang itu. Sama sekali Allah tidak membutuhkan kepada tidak makannya orang tersebut. Yang Allah butuhkan bukan itu. Tapi Allah memerintahkan puasa, mewajibkan puasa kepada orang-orang beriman, menahan dirinya dari makan dan minum agar mereka mampu menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa, mampu menahan hatinya dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati. Jadi puasanya harus ditingkatkan. Jangan dari tahun ke tahun puasanya hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Dari tahun ke tahun puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi pandangan matanya tidak ditahan, masih digunakan untuk memandang yang haram. Telinganya tidak berpuasa, tidak ditahan dari mendengarkan perkataan-perkataan keji. Lisannya tidak ditahan dari perkataan dusta, perkataan ghibah, perkataan namimah, perkataan sumpah palsu. Tangannya, kakinya masih dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Maka puasa yang seperti ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak membutuhkan kepada tidak makannya, kepada tidak minumnya. Jadi tujuan puasa ini luar biasa, sangat mulia agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Sebab orang-orang bertakwa sudah disediakan sorga oleh Allah. Lihat Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 133. Wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Itu disediakan untuk orang-orang bertakwa. Nah, kita diperintahkan puasa agar menjadi orang bertakwa. Maksudnya agar kita layak menjadi penghuni sorga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tingkatkan puasanya. Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah juga bersabda, laisa syiyam minat ta'am wa syarab, innama syiyam minal lagwi waropas. Puasa itu bukanlah hanya sekadar menahan makan dan minum saja. Ya, puasa harus menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Tapi bukan hanya itu saja. Itu mah syariat. Tapi hakikatnya agar kita menjadi orang bertakwa. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Innamas syiyamu minal lagwi waropas, kata Nabi. Sesungguhnya puasa itu juga di samping menahan perut dari makan dan minum, juga puasa itu harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yakni perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, yakni perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ridho Allah, waropas, dan dari bersetubuh. Jadi nggak boleh kita sedang puasa Ramadan melakukan persetubuhan badan dengan istri kita. Kemudian ada yang bilang, kan itu istri, itu kan istri kita, halal, sudah dinikahi. Iya betul, itu istrimu, sudah kamu nikahi, sudah kamu berikan mas kawin kepadanya. Tapi ingat, ini bulan Ramadan, ada larangan melakukan persetubuhan badan, melakukan jima suami istri di bulan suci Ramadan. Barang siapa sedang dalam keadaan berpuasa Ramadan, siang hari di bulan Ramadan, mentang-mentang pengantin baru, tahan bro.
Gitu-gituan sama istrinya, melakukan persetubuhan badan, melakukan jima, melakukan istimta padahal sedang puasa, maka orang tersebut harus menanggung resiko. Yang pertama, puasanya hari itu rusak dan wajib nanti diqodho di bulan Syawal. Yang kedua, walaupun puasanya sudah dirusak dengan sebab berjima, bersetubuh bersama istrinya, tapi dia tetap wajib menahan makan minum sampai maghrib, layaknya seperti orang puasa. Itu hukumannya. Kalau dia makan, makannya dosa. Setiap satu butir yang kita makan jadi dosa semua itu. Kalau sepiring berapa butir itu? Dosa melulu itu. Makan tuh dosa. Makan api neraka tuh. Yang ketiga, dia wajib membayar kafaratul ujma. Dendaan besar. Kafaratul ujma pilihannya ada 3. Pilihan pertama, apabila mampu, dia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya, budak belian. Zaman sekarang sudah nggak ada budak belian. Kalau zaman dulu, zaman Rasul, ada budak belian seperti Bilal bin Rabah. Itu hamba sahaya, budak yang diperjualbelikan. Nah, kalau pilihan pertama tidak bisa dilakukan karena tidak ada hamba sahayanya, maka mau tidak mau dia harus menjalankan pilihan yang kedua. Opsi yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari berarti. Tak gara-gara oe-oe tak. Mentang-mentang pengantin baru. Makanya kalau nikahin anak jangan mendekati Ramadan. Malu pengantin baru masih kenceng-kencengnya. Ini sehari mau Ramadan nikahin anak. Ya anak honeymoon. Siang hari bulan Ramadan honeymoon bulan madu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Syiyama syahraini mutatabi'aini. 2 bulan itu berturut-turut, tidak boleh batal satupun. Umpama nih, dari hari pertama, terus kedua, ketiga, terus sampai hari ke-60. Kalau umpama di hari ke-59 batal puasanya, wajib puasanya diulang lagi dari hari pertama lagi. Ayo siap. Nah ini resiko, konsekuensi yang harus diterima bagi orang yang merusak puasanya dengan jima. Nauzubillah min. Makanya kalau lagi puasa mah jangan deketin istri, deketin Quran, perbanyak baca Quran. Ini lagi puasa bercanda sama istri di kamar berdua lagi. Nanti ada orang ketiga, setan ngipas-ngipasin, ayo. Itu kan istri kamu halal, nggak ada siapain. Setan tuh menggoda. Akhirnya gol. Apa yang gol? Si Abdul Goplak gol. Masuk gawang. Nah, rusak puasanya. Kalau umpama pilihan yang kedua tidak mampu melakukannya, boro-boro puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Ini puasa Ramadan aja baru hari kelima udah gitu-gituan sama istri. Apalagi 60 hari. Maka tidak ada lagi pilihan yang terakhir yang ketiga. Yaitu apa? It'amu sittina miskinan. Ia wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, fakir miskin 60 orang tuh undang ke rumah kita, kasih makan semuanya. Suruh prasmanan tuh. Atau kalau malu, malu ini apa-apa nih Pak Haji? Ini saya waktu bulan Ramadan saya jima sama istri saya nih. Nah, kalau malu udah anterin tuh ke rumahnya masing-masing 60 orang nasi bok. Pas rumah saya lewat aja, nggak usah rumah saya mah lewat aja. Masya Allah. Fakir miskin kasih. Nah kalau kafaratul ujma yang 3 pilihan tersebut sama sekali satupun tidak ada yang dilakukan, maka dia siap resikonya menerima azab dari Allah yang pedih nanti di akhirat. Nauzubillah min. Ya, kira-kira jelas nggak nih? Ya harus jelas ngaji mah tuh. Ya. Enggak sekali doang. Oh kalau tiap hari mah tuh waduh. Enggak ada buat lebaran nanti kita. Enggak ada buat beli baju istri nanti. Sehari doang. Kan kita merusak puasa cuma sehari.
Kecuali kalau jimanya tiap hari 30 hari, nah baru kan jimanya sehari doang. Kalau 2 hari ya berarti 2 kali, 2 hari ngasih makannya gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Ramadan tahun ini yang akan kita lakukan adalah puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah dalam Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu adalah wiqayatun nafsi min iqabillah bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mampu menjaga dirinya dari azab Allah. Dia mampu menjaga dirinya dari azab Allah di akhirat dengan cara dia laksanakan perintah-perintah Allah, dia jauhi larangan-larangan Allah. Atau orang bertakwa itu orang yang mampu menjaga seluruh anggota badannya dari melakukan perbuatan dosa. Jangan pernah ngaku orang bertakwa kalau kita masih berbuat dosa. Nggak pantas. Masih berbuat dosa kok ngaku bertakwa. Mana ada orang bertakwa masih berbuat dosa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi takwa itu mudah diucapkan tapi susah untuk direalisasikan. Tapi walaupun demikian kita tetap harus berusaha. Minimal paling tidak kita termasuk ke dalam golongan orang-orang bertakwa. Walaupun kita enggak menjadi orang bertakwa, ya minimal paling tidak kita ada di rombongan orang-orang bertakwa lah. Cinta kepada orang-orang bertakwa. Sudahlah kita belum bertakwa, malah benci kepada orang yang bertakwa. Itu kan konyol namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering menyampaikan, puasa itu ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling rendah. Tingkatan pertama yang paling rendah namanya puasa awam. Kemudian yang kedua, tingkatannya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi dari puasa awam, yaitu puasa khawas. Nah, yang paling tinggi ada yang ketiga, yang paling tinggi tingkatannya, lebih tinggi dari derajat dari tingkatan puasa khawas, yaitu puasa khawasul khawas. Pertanyaannya adalah puasa Ramadan yang mana yang harus kita jalankan nanti nih, kurang lebih sekitar 14 hari lagi. Kalau puasa khawasul khawas nggak mungkin kita nggak bisa, sebab ini rotbatul anbiya. Puasa khawasul khawas ini puasa martabatnya para nabi. Kita enggak akan mampu puasa seperti puasanya para nabi. Para nabi itu kalau puasa, di sini dikatakan nih, Fasaumul qalbi anil himamid daniyati wal ibkari dunyawiyah wa qafu amasyallahu bil kulliyah. Fa idza tafaqara haja saim fi masyallah yahsulul fitru min saumihi wa huwa ratbatul anbiya wasiddiqin. Fa inna tahqiqa hadzal maqam al iqbalu ila Allah ta'ala bil kulliyah wal insarfi an ghairihi. Nah, ini pengertian puasa khawasul khawas nih. Kita artikan ya. Jadi yang dimaksud puasa khawasul khawas itu fasaumul qalbi, puasa hati. Maksudnya, jadi puasanya itu bukan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum. Bahkan bukan hanya sekedar menahan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa, sampai hatinya ditahan dari angan-angan yang bersifat rendah, dari angan-angan yang bersifat dunia. Hatinya puasa sampai ke batinnya puasa. Itu para nabi kalau puasa begitu. Jadi hatinya itu hanya iqbalu ilallah, hanya menghadap kepada Allah. Seakan-akan mereka nggak ada di dunia, nggak ingat istri, nggak ingat apa-apa. Wah, berapa kita ini? Ini bukan level kita, ini berat ini puasa ini. Ini levelnya rotbatul anbiya wasiddiqin. Ini puasa khawasul khawas, ini puasa levelnya para nabi dan para siddiqin, para sahabat. Kita belum bisa. Jadi intinya puasa khawasul khawas itu puasa hati, menahan hati dari angan-angan yang rendah dan dari pikiran-pikiran dunia. Jadi pikirannya pun ikut puasa dikosongkan. Pikirannya dikosongkan dari pikiran-pikiran dunia.
Di benak pikirannya tidak ada sama sekali pikiran dunia. Yang ada pikiran akhirat. Masya Allah. Wakapuhu, dan dia mampu mencegahnya amas wallahi bil kuliah, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi puasa huas itu puasa total menyeluruh, johir dan batin. Puasa lahir batin semuanya. Masya Allah. Maka orang yang puasanya huasul huas seperti para nabi, para sidikin, umpama nih, Pak Ijata Pakaulah Haja Soimpi Masya Allah Yahsul Fitro. Para nabi, para sidikin yang melakukan puasa dengan tingkatan huasul huas, apabila mereka sedikit saja berpikir, di pikirannya ada pikiran tentang dunia, yakni tentang selain Allah, Yahsul Fitru, maka berhasil dia udah buka puasa. Artinya batal puasanya. Kira-kira kita bisa enggak puasa seperti ini? Bisa enggak? Boro-boro kita jam 4 masih sore, maghrib masih lama, udah ngobrolin makanan buka, menu buka. Ntar buka pakai apa menunya nih? Udah diobrolin. Nah kalau para nabi seperti ini batal puasanya. Kita malah jam 3 nyari makanan. Para nabi enggak nyari makanan, malah mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya kita nggak mampu deh puasa seperti ini deh. Ini puasa levelnya para nabi, para sidikin. Kita bukan nabi, kita bukan sidikin. Kita orang soleh juga belum tentu, masya Allah. Yasulul fitru min somihi, maka hasillah buka puasa dari puasanya. Wahwa rotbatul anbiya wasidikin, puasa huasul huas ini rotbatul anbiya wasidikin, puasa martabatnya, derajatnya, levelnya para nabi dan para sidikin. Fa inna tahqiqa hajal maqam, jelasnya puasa huasul huas ini lebih jelasnya adalah al iqbalu ilallahi ta'ala bil kulliyah wal insiraf an ghairihi, yaitu menghadapkan jiwa raga lahir batin hanya dihadapkan kepada Allah saja dan berpaling dari selain Allah. Wah berat ini. Kita boro-boro berpaling dari selain Allah. Kita masih sedang sholat aja ingat dunia. Allahu Akbar. Aduh dompet ketinggalan. Segitu teh sedang sholat, sedang menghadap Allah, masih ingat dompet. Itu kita. Itu kita. Jauh banget kita mah udah. Udah kesimpulannya kita nggak mampu. Puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti nggak mampu dengan puasa tingkatan huasul ho. Tapi minimal kita harus tingkatkan. Jangan sampai dari tahun ke tahun puasa awam. Apa itu puasa awam? Nah ini ada puasa awam nih. Puasa awam itu kapul batni wal farji an qadai syahwah. Puasa awam itu puasa hanya sekedar mencegah perut dari makan dan minum, dan dari memenuhi syahwat dari jima. Udah. Jadi puasa awam itu puasa tingkatan yang paling rendah. Puasa perut dan si Abdul Goplak. Puasa perut dari makan dan dan puasa si Abdul Goplak dari melakukan persetubuhan badan dengan Tapi anggota badan yang lainnya, kakinya, tangannya, pikirannya ngeres, matanya jelalatan, telinganya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti musik-musik yang mengandung syahwat. Nah, ini puasa awam. Untuk melakukan puasa awam ini, jangankan orang yang sudah dewasa seperti kita. Anak kita saja yang di usia TK itu bisa puasa seperti ini. Contoh, ada seorang anak itu belum sekolah TK, belum sekolah PAUD, usia masih 5 tahun. Saya suruh puasa, saya kasih stimulus, rangsangan. Kalau kamu puasa tamat 1 bulan full, nanti lebaran dikasih hadiah uang 100.000. Seneng dia, puasa tiap hari, alhamdulillah. Dari subuh sampai maghrib full 30 hari, padahal masih kecil, belum sekolah PAUD, belum sekolah TK. Itu ponakan saya, demi Allah saya nggak bohong. Namanya Jihan Mutiara. Benar demi Allah. Nggak apa-apa anak-anak dikasih stimulus, rangsangan. Puasa ya. Nanti kalau puasa tamat dikasih hadiah baju. Dikasih, apalagi dikasih hadiah mobil. Wah seneng dia tuh. Pasti puasa. Nggak apa-apa anak-anak mah karena itu juga. Yang penting dalam rangka
mendidik, mengenalkan ini loh ajaran Islam puasa loh gitu. Ini bulan puasa, bulan Ramadan. Dikenalkan sama anak-anak kita, pendidikan ini penting. Nah, anak kita yang sudah usia 7 tahun itu belum wajib puasa, tapi orang tuanya wajib memerintahkan puasa, wajib mengajak puasa. Sebagaimana sholat 5 waktu. Anak yang baru umur 7 tahun belum wajib sholat, tapi orang tuanya wajib memerintahkan sholat. Sebagaimana dalam hadis, muru auladakum ija balago sab'a sinin wadribum alaihi ija balago asra sinin. Suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat apabila sudah berusia 7 tahun. Dan pukul mereka kalau meninggalkan sholat apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Sama puasa pun begitu, puasa Ramadan juga sama. Suruhlah anak-anakmu untuk berpuasa apabila mereka sudah berumur 7 tahun. Ini dalam rangka pendidikan, membiasakan anak supaya berpuasa. Yuk kita ajak anak-anak kita puasa bareng, sahur bareng, buka puasa bareng, nanti lebaran jalan-jalan bareng, seneng. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai dari tahun ke tahun puasa Ramadan yang kita lakukan puasa awam, hanya puasa perut dan Abdul Goplak. Tahu Abdul Goplak? Etatan sok oplak-oplakan. Dia kalau hidup oplak-oplakan itu. Kalau sholat subuh dia ikut tahiyat dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia juga ikut bawa. Loh. Nah, itu puasa awam, puasa perut dan Abdul Goplak, puasa anak kecil. Nah, kita tingkatkan. Minimal kita puasanya puasa khawas. Puasa khawas itu pertama, puasa khawas itu selain menahan perut dari makan dan minum, dari lapar dan haus, selain menahan farji dari melakukan persetubuhan badan dengan istri, puasa khawas itu juga puasa menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa. Di sini dikatakan pala yatimu jalika illa bimudawamati khamsati asya. Maka puasa khawas itu tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan mudawamah 5 perkara, kecuali dengan membiasakan 5 perkara. Jadi ada 5 perkara yang harus kita lakukan agar puasa Ramadan yang kita jalankan tahun ini mencapai tingkat puasa khawas, yaitu puasanya orang-orang soleh. Jadi puasa khawas ini yaitu shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh, puasa yang akan diterima oleh Allah, puasa yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ada 5 perkara yang harus kita biasakan ketika kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, agar puasa Ramadan yang kita jalankan mencapai tingkatan puasa khawas. Yang pertama apa? Godul basor angkuli mayu jamu sar'an. Memejamkan mata dari melihat perkara-perkara yang dibenci oleh agama. Jadi matanya jangan diumbar, jangan jelalatan, jangan mata keranjang. Jangan sampai kita sedang puasa pura-pura ngabuburit ke citra, padahal tujuannya mau lihat paha orang, paha perempuan. Itu udah gak benar puasanya itu. Puasanya enggak batal secara hukum fikih, karena dia menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi pahalanya batal, hilang pahalanya. Nah, kita sayangilah puasa kita. Kita capek-capek puasa menahan lapar, haus. Padahal di rumah makanan banyak, minuman banyak halal, sama kita cuma diliatin aja. Kita nggak berani minumnya. Pas keluar ngabuburit, lihat paha istri orang, hilang pahala puasanya. Makanya yuk kita lebih banyak menggunakan mata kita untuk melihat Al-Quran, tadarus di rumah, di musola. Kalau puasa mah jangan banyak keluar lah, kalau bisa mah udah aja banyak itikaf di masjid, di musola, banyak baca Quran. Ngomong mah gampang. Pelaksanaan hese iya belajar, sama-sama belajar. Baca Quran insya Allah. Yang kedua, hifdzul lisan anil ghibati wal kadibi wan namimati wal yamin gomus. Menjaga lisan, menjaga ucapan dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, seperti berkata dusta, berbohong, kemudian gibah, menggunjing orang lain, kemudian namimah, memfitnah orang lain, dan dari melakukan sumpah palsu. Yang ketiga,
Ada keterangan. 5 ruwiya anasun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qol khamsatu asyatu bitu sauma ayat tubtilu sawabahu al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul gamus wan najru bi sahwatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama, al-kijbu, berkata dusta. Yang kedua, al-ghibatu, menggunjing orang lain. Yang ketiga, an-namimatu, memfitnah atau ngadu domba. Yang keempat, al-yaminul ghamus, melakukan sumpah palsu. Yang kelima, an-najru bi syahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Sehingga kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal jawal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang mereka lakukan, melainkan mereka hanya mendapat lapar dan haus karena puasanya enggak menjaga anggota badannya. Nah, baik, itu yang ketiga. Yang tanggung nih. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kapul ujuni anistimai kulli makruh. Mencegah pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang dimakruhkan oleh agama. Hal-hal yang tidak disukai oleh agama. Pokoknya mah setiap suara atau musik yang tidak disukai oleh agama dijauhkan. Kalau puasa kita ingin mencapai puasa tingkatan khawas, puasanya orang-orang puasa yang akan diterima oleh Allah, puasa yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Jaga pendengaran kita, jangan diumbar. Sedang puasa, perbanyak mendengarkan ceramah agama, perbanyak mendengarkan orang baca Quran, orang lain yang tadarus, kita diam di sampingnya dengerin. Nah, begitu bagus. Sudahlah kita nggak baca Quran, malah ngobrol lagi. Dengerin orang lain baca Quran juga ibadah. Kalau kita belum bisa baca Quran, udah aja dengerin. Ada orang baca Quran, deketin, dengerin. Aku niat mendengarkan pembacaan ayat-ayat Quran karena Allah. Jadi pahala buat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabiu, yang keempat, kafu jamil a'dha. Kafu jami'il a'dha'i anil makari wa kaful batni ali subhat fi waqtil iftar. Yang keempat, supaya puasa Ramadan yang akan kita laksanakan nanti mencapai puasa tingkatan khawas, yaitu puasanya orang-orang soleh, maka yang keempat, kita harus mampu menjaga seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh agama, dan menjaga perut kita pada waktu berbuka puasa jangan sampai kemasukan makanan-makanan minuman yang subhat. Makanan minuman yang subhat adalah makanan minuman yang belum jelas halal haramnya. Apalagi kita buka puasa pakai makanan yang haram, udah hilang pahala puasanya. Itu diibaratkan seperti kaman bana koson wahadama misron. Diibaratkan seperti orang membangun sebuah rumah di dalam sebuah kota, tapi kota itu dibakar sama dia. Akhirnya rumah yang ada dalam kota itu ikut terbakar hangus, begitu. Nauzubillah min jalik. Nah, jangan sampai kita puasa nahan lapar, haus, perut lapar melilit, kerongkongan kering kerontang, pengen minum ditahan dari subuh sampai maghrib. Pas datang maghrib waktu buka, kita puasa pakai makanan yang subhat, yang belum jelas halal haramnya. Kata para ulama ahli tasawuf, perkara subhat lebih baik ditinggalkan supaya kita aman, selamat. Kalau kita ini makanan belum, ini makan siapa ya, kita nggak tahu, jangan dimakan udah. Karena itu belum jelas halal haramnya. Gitu. Udah, kita buka puasa dengan yang halal-halal saja, yang sudah jelas halalnya lah. Gitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, idla ma'na lis-shaum 'anit ta'amil halal summa iftar 'alal haram. Pamasalu kaman bana qasran wa hada misran. Qala alaihi salatu wasalam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal 'atas. Wal khamis, yang kelima, Allah yastaqira minal halal waqtal iftar bihaitsu yamla'u batnahu. Walija qala alaihi salatu wasalam, ma min wi'ain abghadi lillahi ta'ala min batni mulia minal halal. Nah, ini yang kelima nih. Yang kelima, supaya puasa Ramadan yang akan kita laksanakan nanti mencapai puasa tingkatan khawas, mencapai puasa tingkatannya puasa orang-orang yang soleh, yang akan diterima oleh Allah, yang dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa, maka yang kelima penuhi. Apa yang kelima? Yang kelima, Allah yastaqsira minal halal waqtal iftar.
kalau berbuka puasa jangan berlebih-lebihan. Jangan terlalu kebanyakan. Jadi buka puasanya pakai nafsu. Wah, balas dendam. Wah, ini yang gua ancam dari pagi di baru tiba saat ini. Diancam. Wah, puasa pakai nafsu. Kolok 2 mangkok habis. Habis kolok 2 mangkok ada asinan, 1 mangkok habis juga diembat. Sampai ada kolok batu. Dimakan juga kolok batu. Kolok salak juga dimakan. Kolok ubi dimakan semua. Sampai perutnya kenceng. Sampai perutnya ditepak bersuara kayak suara gendang. Dung 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 dung. Kenceng. Sampai enggak kuat bangun. Sampai meninggalkan sholat maghrib. Buka puasa seperti ini, buka puasanya dosa. Karena meninggalkan sholat maghrib. Masya Allah. Nah, kalau kita buka puasanya berlebih-lebihan, israf, padahal innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang berlebih-lebihan, termasuk berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Maka ini kita enggak akan mencapai puasa tingkatan khawas. Puasa Rasulullah kalau buka puasa, nih kira-kira 30 menit menjelang maghrib, Rasulullah udah berzikir dalam keadaan punya wudhu. Dikumpulkan keluarganya, istrinya, anaknya. Ayo kita berzikir bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai datang waktu maghrib. Itu Rasulullah. Semuanya sudah dalam keadaan punya wudhu. Dan Rasulullah kalau buka puasa, ya, pertama minum dengan air yang manis, karena air manis itu bisa menyegarkan tubuh. Minum 3 teguk. Tegukan pertama beres, makan kurma 1 butir. Minum lagi tegukan kedua, makan kurma 1 butir. Kemudian minum lagi tegukan yang ketiga, makan kurma 1 butir, dan terakhir minum. Setelah itu udah beliau langsung sholat maghrib. Nanti kalau mau makan pulang sholat atau nanti pulang taraweh. Kita mah udah habis kolok 3 mangkok, asinan dan sebagainya, makan juga. Ya ketika sholat maghrib itu. Rasulullah itu, masya Allah. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah, ajaluhum fitro, ada orang yang berbuka puasanya singkat, nggak berlama-lamaan berbuka puasanya. Itu paling dicintai oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bihaisu yamlau batna, sampai perutnya itu penuh dengan makanan.